كانت حرة بخلاف المطلقة والأب وإن علا والجدة وإن ألت ولو من الأب كالأم إذا أدمت. أما بعد التمييز فلا يحرم لاستثناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وإتق ورهن. ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره، لكن يكره في الرضيع كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن أم، فإن لم يستغن عن اللبن حرم وبطل إلا إن كان لغرض الذبح. لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. وحرم أيضا بيع نحو إنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب، والأمراض ممن عرف بالفجور به، والداك للمهارشة، والكبش للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فلا يجوز الإعانة عليهما. ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع، ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام، وإن غلب الحرام الحلال. نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-haqal Ghazali fi fatawihi wa aqarrahu ghairu at-tafriq bis-safar bit-tafriq binahwil ba'. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang haramnya memisah antara budak perempuan dengan anaknya yang masih belum tamyiz, dipisah dengan sesamanya jual beli dari tasarruf-tasarruf yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dan akad yang demikian itu dan praktek yang demikian itu menyebabkan batalnya akad. Kemudian musannaf melanjutkan pembahasan dengan mengutip pendapat Imam Ghazali. Wa al-haqal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali mengilhakkan, menyamakan di dalam kitab kumpulan fatwanya, wa aqarrahu ghairuh, dan pendapat ini diakui oleh ulama yang lain. At-tafriq, yaitu memisah antara budak perempuan dengan anaknya, bis safar, dipisah bukan dengan jual beli tapi dengan perjalanan atau bepergian. Bitafriki disamakan dengan memisah antara keduanya, binahwil ba', dengan sesamanya jual beli. Walhasil menurut Imam Ghazali bahwa haramnya memisah antara amat dengan anaknya itu tidak harus dengan memindah kepemilikan seperti jual beli dan lainnya, tetapi juga haram memisah antara keduanya dengan safar, dengan perjalanan, meskipun tidak dijual salah satunya. Kemudian wa taradau fit tafriq baina zaujah wa waladiha. Selanjutnya Imam Ghazali juga memberlakukan hukum haram ini, hukum haram memisah antara ibu dengan anaknya, tidak hanya terbatas kepada budak perempuan dengan anaknya, tetapi antaranya istri dengan anaknya, atau antara suami memisah antara istri dengan anaknya, itu juga haram meskipun
istri tadi adalah orang wa ingkarat hurrotan, orang yang merdeka. Misalnya suami istri, suaminya mengambil anaknya dipisahkan dari istrinya, padahal anaknya masih belum tamyiz, maka menurut Imam Ghazali hukumnya juga haram, sama sebagaimana memisah antara budak dengan anaknya. Bi khilafil mutallaqah, berbeda dengan budak, berbeda dengan perempuan yang sudah ditalak. Kalau sudah ditalak perempuannya maka tidak haram, karena liimkani suhbatiha lahu, karena dimungkinkan perempuan tadi dapat menyertainya, sebab suami sudah tidak punya hak untuk melarangnya. Tetapi kalau masih dalam ikatan suami istri, di mana suami masih berhak untuk melarang istrinya, kemudian anaknya diambil lalu dipisahkan dari istrinya, yang demikian itu kata Imam Ghazali juga termasuk dalam hukum haram, sebagaimana dalam cakupan hadis man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu baina wa baina hibbati yaumal qiyamah. Wal abu, adapun hukumnya bapak, wa in ala, meskipun ke atas kakek dari jalur ayah dan seterusnya, wal jaddah, dan kakek dari jalur ibu, memisahkan anak dari jaddahnya, memisahkan anak dari jadnya atau dari bapaknya. Wa in alat, meskipun kakek dari jalur ibu itu sampai ke atas, walau minal abi, meskipun dari jalur ayah. Kal itu hukumnya sama, memisah dengan Jadi kalau memang in adimat, idza adimat, apabila tidak ada ibunya. Maksudnya kalau ibu tidak ada berarti memisah antara anak dengan ab. Kalau ada kalau tidak ada ada ab, berarti memisah antara ab dan walad, hukumnya sama dengan memisah antara walad dengan Tidak ada tidak ada ab, ada jad, maka memisah antara walad dengan jad hukumnya sama dengan memisah antara walad dengan Amma ba'da tamyiz, adapun memisah antaranya anak dengan itu masuk usia tamyiz, fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram. Listighna ilmu mayyizi, karena anak yang sudah tamyiz itu sudah dapat mandiri anil hadonati, dari hadona. Hadona itu merawat anak. Jadi haramnya memisah antara anak dengan ibu atau anak dengan bapak kalau tidak ada ibu dan seterusnya, itu apabila anak kecil tadi belum usia balik, yakni belum tamyiz, belum usia tamyiz. Sekira anak itu masih belum bisa mandiri, tidak bisa membersihkan badan sendiri, tidak bisa makan sendiri, masih bergantung kepada orang lain di dalam perawatannya. Tetapi kalau sudah tamyiz, sekira anak itu sudah bisa mandiri, maka hukumnya tidak diharamkan, tapi nanti makruh di belakang ada. Jadi memisah antaranya anak dengan ibunya, kalau anak ini sudah usia tamyiz maka tidak haram. Kira-kira ketamyiz ya umumnya di atas 5 tahun, 6 sampai 7 tahun sudah tamyiz. Oleh sebab itu misalnya memondokkan anak yang masih kecil belum usia tamyiz, memisah antara anak sama ibu tidak boleh kalau menurut Imam Ghazali. Kalau memang anak itu masih membutuhkan hadonah, perawatan dari ibunya. Tapi kalau sudah usia tamyiz maka diperbolehkan. Katafrik, sebagaimana hukum memisah antara anak dengan ibu tadi, biwasiyatin, dengan wasiat, maka tidak haram, karena tidak dapat dipastikan kapan terlaksananya wasiat itu. Wa'idkin, juga
memisah dengan memerdekakan karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Warohnin juga tidak haram memisah antara anak dan orang tua ibu tadi dengan menggadaikan salah satunya karena tidak ada perpindahan kepemilikan. Wa yajuzu tafriqu waladil bahimah, dan diperbolehkan memisah anak hewan ini staghna an ummihi, kalau memang anak itu sudah tidak membutuhkan perawatan dari induknya bila banin dengan minum air susunya au ghairi atau lainnya. Jadi kalau di atas tadi yang dibahas adalah memisah antara manusia dengan ibunya, anak manusia dengan ibunya. Kemudian demikian juga akan dibahas di sini hukum memisah antaranya hewan dengan induknya. Apabila hewan itu sudah tidak membutuhkan kepada perawatan induknya, maka hukumnya boleh, tapi makruh ya. Tapi kalau masih membutuhkan perawatan induknya, misalnya masih nyusu kepada induknya, tidak dapat dipisah dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya, maka hukumnya haram sebagaimana di dalam pembahasan mengenai budak perempuan dengan anaknya. Jadi sapi misalnya masih baru lahir butuh perawatan induknya, kemudian dipisah padahal anaknya ini masih membutuhkan perawatan induknya, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau sudah dapat digantikan dengan yang lainnya, misalnya dipisah kemudian dicukupi dengan susu dengan yang lainnya, maka hukumnya tidak apa-apa karena sudah istighna. Lakin yukrohu, akan tetapi memisah seperti itu hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ada gharadid dzabhi. Kata para ulama, kalau ada gharadid dzabhi maka hukumnya boleh. Dzabhu mana? Kalau dzabhu anaknya ittifaq. Jadi kalau memang misalnya sapi baru melahirkan anak masih kecil, dipisah untuk disembelih anaknya, sepakat ulama, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dipisah untuk disembelih induknya ada khilaf nanti di belakang. Kata frikil adami sebagaimana hukum memisah orang manusia, anak Adam, al-mumayyiz yang sudah tamyiz, qoblal bulugh sebelum masuk usia baligh, an ummin dipisah dari ibunya. Hukumnya boleh tapi makruh. Tadi kan disebutkan di atas haram memisah antara anak dengan ibunya apabila belum tamyiz. Kalau sudah tamyiz maka hukumnya adalah makruh. Fa illam yastaghni 'anil laban, apabila tidak dapat dipisahkan atau masih membutuhkan kepada laban induknya atau kepada air susu ibunya, haruma, maka haram memisah itu, wa batola, dan batal. Illa ingkana li gharadidz dzabhi, kecuali apabila memisah itu untuk tujuan menyembelih. Nah, jadi memisah antaranya hewan dengan induk hewan dengan anaknya, tadi dikatakan apabila masih membutuhkan kepada induknya maka tidak boleh, haram hukumnya. Kalau dijual maka batal. Misalnya kecuali kalau dapat dipenuhi kebutuhannya tanpa dengan induknya. Seperti misalnya jual ayam masih kecil-kecil itu. Nah, itu sebenarnya kalau memang itu tidak dapat dipenuhi kebutuhannya kecuali dengan induknya maka tidak boleh, haram dan tidak sah. Tapi kalau misalnya sudah dapat dipenuhi kebutuhannya tanpa dengan induknya, misalnya dikasih di tempat khusus ada kasih lampu yang panas, kemudian dikasih makanan yang dapat menggantikan air susu induknya, maka hukumnya
boleh tapi hukumnya makruh hukumnya. Sama seperti di atas tadi. Kecuali kalau untuk disembelih. Kalau untuk disembelih anaknya tidak ada khilaf, sepakat ulama mengatakan boleh. Tapi kalau untuk disembelih induknya, nah maka khilaf. Ada yang mengatakan illa li ghairi dzabhaini jawra alal itlaq. Ya mutlak sudah menyembelih induknya atau menyembelih anaknya. Jadi misalnya sapi itu baru punya anak. Kemudian induknya dipisah untuk dibeleh jadi kurban, tidak apa-apa. Atau anaknya dipisah untuk disembelih, maka juga tidak apa-apa. Sepakat ini. Tapi kalau induknya dipisah, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh karena mutlak ghairi dzabhi baik induk atau anaknya. Ada yang mengatakan tidak, lakin bahatha subuki. Tetapi as-subuki membahas hurmata dzabhi ummihi ma'a baqaihi. Haram memisah antaranya anak dengan induk untuk menyembelih, disembelih induknya saja ma'a baqaihi serta anaknya masih ada. Karena sama akibatnya anak ini menjadi tidak ada yang merawatnya menurut Imam Subuki. Wa haruma, sudah selesai masalah memisah antaranya anak dengan induk sudah kita bahas selesai. Berikutnya wa haruma aidon, di antara macamnya akad jual beli yang tidak diperbolehkan adalah wa haruma aidon dan diharamkan juga bai'u nahwi inabin, menjual semisal anggur. Mimman, min bimakna alain. Mimman kepada orang, dijual kepada orang, alima yang mana penjual itu, fa'ilnya alima kepada baik, alima di mana penjual itu mengetahui, au dhanna atau menduga, annahu sesungguhnya pembeli itu atau man mustari yattakhidhuhu akan menggunakannya atau akan menjadikan inab tadi muskiron sebagai minuman yang memabukkan, lisyurbi untuk diminum, dan seperti amrod menjual budak amrod. Amrod itu nama dari anak kecil yang masih belum keluar bulunya, jadi yang masih jenggotnya belum keluar, masih muda, yang biasanya sering dibuat untuk pemuas nafsu, itu amrod namanya. Mimman dijual kepada orang yang diketahui akan berbuat fujur, berbuat yang tidak senonoh. Bi dengan amrod tadi. Wadik, dan seperti menjual ayam jago, ya. Lil muharosah untuk aduan ayam, sabung ayam. Wal kabshi, dan seperti menjual pedus kambing gibas, ya apa? Kambing gibas yang untuk aduan yang biasanya tanduknya lil munatohati untuk diadu domba. Wal harir, dan seperti menjual sutra lirojulin kepada orang laki-laki, yalbasuhu di mana orang laki-laki ini akan menggunakannya, mengenakannya. Wakadha, demikian juga diharamkan bai'u nahwil miski, menjual sesamanya minyak misik, minyak wangi, likafirin kepada orang kafir, yashtari yang orang kafir itu membeli, litatyibis sonam untuk mengharumkan berhalanya. Ya, kalau sekarang mungkin menjual lilin kepada orang Nasrani untuk upacara keagamaan di gereja, sama seperti itu.
wal hayawan, dan menjual hewan, li kafirin, kepada orang kafir, yang diketahui, yang baik itu mengetahui, annahu, sesungguhnya orang kafir itu yakuluhu, akan memakannya, bila zabhin, tanpa disembelih. Jadi menjual hewan, ayam kepada orang kafir, yang mana penjual itu tahu, yakin, atau dapat menduga bahwa nanti hewan ini akan dimakan tanpa disembelih. Karena ada orang kafir itu kadang ada yang tidak disembelih tapi ditusuk bagian belakangnya supaya darahnya tidak keluar untuk dimakan. Maka kalau penjualnya tahu akan dilakukan seperti itu, maka hukumnya adalah haram. Jadi walhasil, setiap akad jual beli, tidak hanya jual beli, akad muamalah, jual beli, sewa menyewa, hibah, atau lainnya, di mana pihak yang satu mengetahui bahwa barang yang dimuamalai itu akan dijadikan untuk perbuatan yang maksiat, maka hukumnya adalah haram. Misalnya seperti menjual kayu kepada orang yang akan menggunakan kayu ini untuk membangun gereja, menjual bata kepada orang yang tahu bahwa bata ini akan dibuat untuk membangun gereja misalnya, maka hukumnya haram. Menjual semen kepada orang yang tahu bahwa semen ini akan dibuat tempat maksiat, maka hukumnya adalah haram, karena termasuk i'anah alal maksiat. Tidak hanya menjual, menyewakan juga begitu. Menyewakan tenda, disewakan kepada orang yang akan membuat tenda itu sebagai kegiatan maksiat untuk orkesan misalnya. Nah, di sini tidak harus ngerti, tidak harus alima, cukup dhonna. Dhonna itu maksudnya menduga dengan korena. Jadi ada alima, ada dhonna, ada syak, itu beda. Kalau alima itu yakin, ini orang ini jelas orang ini nanti akan tenda saya mau disewa untuk acara orkesan. Jelas saya tahu ini orangnya yang kemarin itu, maka haram. Atau tidak alima tapi dhonna. Dhonna itu menduga. Orang ini punya biasanya mengadakan acara orkes. Di rumahnya sana mau bikin orkesan. Saya tahu, jangan-jangan nanti tenda saya ini akan disewa buat orkesan. Lah maka itu namanya dhon, karena ada korena. Misalnya lagi seperti anak ini anak yang biasa melakukan maksiat. Anak ini biasanya melakukan orkesan. Kemudian kok menyewa tenda kepada saya, jangan-jangan dibuat acara orkesan, maka dhon namanya itu. Dugaan ada disertai dengan adanya korena. Yang ketiga syak. Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu dugaan yang tidak ada dasarnya, itu ragu-ragu. Jangan-jangan nanti saya curiga, jangan-jangan orang ini nanti akan tenda saya ini akan dibuat maksiat. Tapi tidak ada korena, itu namanya syak namanya. Nah, kalau syak hukumnya tidak haram tapi makruh. Jadi yang haram itu yang alima au dhonna, yakin atau punya dugaan kuat dengan adanya korena bahwa barang yang disewakan kepada dia atau yang dijual kepada dia akan digunakan untuk kegiatan maksiat, maka haram. Tapi kalau syak hanya ragu-ragu, tidak ada korena, maka hukumnya adalah makruh. Baik itu menjual, menyewakan, atau menghibahkan. Sama, ngasih duit kepada anak yang saya curiga nanti anak ini akan menjadikan uang saya untuk maksiat. Kalau sampai alima maka haram. Kalau dhonna atau dhonna maka haram. Tapi kalau syak maka hukumnya adalah makruh. Dan juga bahkan kepada orang kafir sekalipun.
Misalnya contohnya lagi seperti menjual makanan pada siang bulan Ramadan. Dijual kepada orang yang dicurigai orang ini akan memakan pada siang Ramadan tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, maka hukumnya adalah haram. Oleh karenanya buka warung pada siang Ramadan itu hampir dapat dipastikan haram hukumnya. Sebab yang marung itu hampir dapat dipastikan orang yang tidak berpuasa, meskipun kepada orang kafir sekalipun. Misalnya beli pada siang Ramadan buka warung, melayani hanya orang-orang kafir. Loh, kan orang kafir tidak wajib puasa. Orang kafir kan tidak puasa, tetap tidak boleh hukumnya, meskipun kepada orang kafir. Alasannya li'annal asahha, karena menurut pendapat yang asah indah Syafi'iyah, annal kuffaro, sesungguhnya orang-orang kafir itu mukhatabuna, dikenakan khitab. Apa khitab itu? Terkena sasaran hukum, terkena sasaran hukum bi furu'is syariati, dengan cabang-cabang daripada hukum syariat, dengan macam-macam daripada hukum syariat. Kal muslimin, sebagaimana umat Islam, indana, menurut ma'asyirus syafi'iyah, menurut ulama mazhab Syafi'i. Jadi alasannya karena menurut mazhab Syafi'i, orang kafir itu terkena khitab. Jadi orang kafir itu memang selama dia belum masuk Islam, dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Tapi tidak wajibnya sholat dan tidak wajib puasa itu fi ahkami dunia, dalam hukum dunia. Sebab selama dia kafir, dia tidak sah untuk mengerjakan sholat, tidak sah mengerjakan puasa. Sebab sholat dan puasa itu harus niat, sedangkan syaratnya niat harus Islam. Maka orang kafir memang tidak wajib puasa di dunia, tidak wajib sholat di dunia, tidak wajib zakat di dunia. Tapi nanti di akhirat orang kafir itu akan mendapatkan siksa, selain siksa dari kekufurannya, juga mendapatkan siksa karena tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti orang muslim. Menurut mazhab Syafi'i, dalilnya adalah di dalam Al-Quran dikatakan masalakakum fi saqor qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dalam ayat tadi masalakakum fi saqor, orang-orang kafir nanti di akhir ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Tentu kalau orang kafir pasti masuk neraka, sudah, itu sudah tiketnya sudah pasti. Pasti orang kafir mati punya tiket neraka, pasti sudah itu. Nah, di samping masuk neraka karena kekufurannya, ditambah lagi bonus-bonusnya. Orang kafir kaya tidak zakat, maka di samping dapat siksa karena kafirnya, juga mendapat bonus siksa karena tidak zakatnya. Orang kafir sudah balik, tidak masuk Islam, sehingga meninggalkan sholat, di samping kena hukuman neraka karena kafirnya, juga kena hukuman neraka karena meninggalkan sholatnya. Qalu, dijawab mereka, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami tidak mengerjakan sholat, kami tidak mengerjakan zakat. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa kelak orang kafir itu akan mendapatkan tambahan siksa di luar siksa kufurnya, siksa-siksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang mestinya dia kerjakan dengan cara masuk Islam dulu. Nah, sebab itu kalau ada orang kafir misalnya, semakin dia tua matinya, semakin banyak siksanya. Ada orang kafir umur 30 mati, sama orang kafir umur 70 mati, oh bonusnya banyak 70. Karena semakin banyak sholat yang ditinggalkan. Ada orang kafir melarat mati, sama orang kafir kaya mati, siksanya lebih banyak yang kaya. Karena tidak zakat, tidak haji, dan lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu, menurut mazhab Syafi'i, memang orang kafir tidak sah mengerjakan puasa, tidak sah mengerjakan zakat, tidak sah mengerjakan, tidak wajib mengerjakan sholat itu di dunia. Tapi di akhirat tetap mendapatkan
siksa, berarti orang kafir terkena sasaran khitab, buktinya mendapatkan siksa. Oleh sebab itu, di dalam masalah ini melakukan perbuatan yang juga dapat menyebabkan orang kafir itu melakukan maksiat, hukumnya juga berdosa karena i'anah 'alal maksiat. Bahkan menurut Imam Tajuddin As-Subuki, Imam Tajuddin As-Subuki pernah bertanya kepada ayahnya, Imam Taqiyuddin As-Subuki, mengenai katanya yang tidak boleh kan i'anah 'alal maksiat, menolong orang lain untuk melakukan maksiat atau membantu orang lain untuk melakukan maksiat. Bagaimana kalau ada orang misalnya Zaid ini tidak tahu kalau gelas yang di depannya itu adalah khamr. Kemudian temannya Umar tahu bahwa ini khamr. Lalu Umar ini memberikan gelas yang berisi khamr tadi kepada Zaid untuk diminum. Nah, di sini tentu Zaid tadi yang tidak mengerti bahwa khamr minum itu kan tidak berdosa. Kan bukan perbuatan dosa karena dia tidak tahu bahwa itu khamr. Tapi yang memberikan tahu bahwa ini khamr, dia kan tidak meminum. Berarti ketika dia memberikan kepada Zaid tadi kan tidak menolong untuk maksiat, sebab minumnya Zaid tidak dikatakan sebagai maksiat. Tetap kata Imam Subuki, ceritanya begitu, apakah ini juga termasuk i'anah maksiat? Imam Taqiyuddin As-Subuki menjawab, ini adalah termasuk i'anah maksiat. Karena yang dimaksud dengan maksiat adalah maksiat itu artinya adalah mafsadah, sesuatu yang diharamkan dalam syarak. Meskipun perbuatan itu binisbat kepada fa'ilnya itu tidak berdosa, tapi itu suratul maksiat. Hukumnya tetap adalah i'anah 'alal maksiat. Jadi i'anah maksiat ini maksudnya meskipun kepada orang itu bukan maksiat tapi suratul maksiat, maka hukumnya masuk kepada i'anah 'alal maksiat. Walhasil setiap sesuatu yang menyebabkan kita ikut berpartisipasi, ikut berperan di dalam wujudnya maksiat, meskipun kepada orang kafir, meskipun maksiat hanya suratan saja, hukumnya adalah haram karena tergolong pada i'anah 'alal maksiat. Menurut mazhab Syafi'i, meskipun kepada orang kafir sekalipun. Khilafan li Abi Hanifah, menyalahi pendapat Abi Hanifah, karena menurut Abi Hanifah orang kafir itu tidak mukhatabuna bil furu' indal Hanafiyah, kalau indal Syafi'i mukhatabuna bil furu'. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fala yajuzu, maka tidak boleh al-i'anah menolong mereka alaihima atas tatyibus sonam dan aklu hayawan bila dzabhin wa nahwi dzalika, dan lain-lainnya, min kulli tasarrufin, dari setiap tasarruf, yufdi ila maksiatin, yang dapat menyebabkan maksiat, yakinan secara yakin tadi alima tadi, au dzannan atau secara dugaan, yakni dugaan yang disertai dengan korena. Kalau syak hukumnya adalah makruh. Wa ma'adzalika, akan tetapi meskipun demikian, menjual inap anggur kepada orang akan yang menjadikan khamr tadi, menjual senjata kepada orang yang akan menggunakan senjata itu untuk kejahatan, hukumnya yasihul bai', hukum jual belinya tetap sah. Meskipun haram tapi sah. Ini namanya larangan yang roji'un li amrin kharijin ghairi lazimin lahu. Karena larangannya bukan kepada jual belinya sendiri dan juga bukan sesuatu yang lazim, tetapi li amrin kharijin. Maka hukumnya adalah haram tapi sah jual belinya. Berbeda dengan menjual senjata kepada orang harbi. Di atas sebutkan pada bab B dulu, menjual senjata kepada orang kafir harbi hukumnya haram dan tidak sah. Menjual senjata kepada qati utorik, kepada orang yang akan menggunakan senjata itu untuk kejahatan, hukumnya haram tapi sah. Apa bedanya? Karena kalau kepada kafir harbi itu lazim, sebab tidak sah, sebab sifat harobahnya sudah ada saat itu, maka lazim. Tetapi kalau kepada qati utorik, sifat qat'unya kan belum ada,
tapi diduga akan digunakan untuk qat'ut thariq, sebab dia biasanya pekerjaannya qat'ut thariq. Berarti waktu jual beli sifat qat'ut thariqnya belum wujud, sehingga tidak dikatakan sebagai lazim, maka hukumnya sah tapi haram. Tapi kalau harbi tadi menjual silah kepada harbi, hukumnya haram dan tidak sah. Wa yukra'u bai'u ma dzukira, dan dimakruhkan menjual yang demikian tadi kepada orang yang diduga, syak tadi, diduga hanya diragukan, maksudnya digunakan untuk kemaksiatan. Kalau hanya syak, hukumnya adalah makruh. Syak itu sekira tidak ada korena. Kalau dzon ada korena, ada kaidah al-dzon mulgha illa bidalil. Jadi dzon itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil bukan dzon namanya. Wa bai'us silah, dan juga dimakruhkan, ini dimakruhkan menjual senjata linahwi bughatin, kepada orang yang diragukan. Syak ini apa namanya, maktuf ala yukrahu ya. Jadi apa namanya, ini bukan maktuf kepada yang haram tapi makruh. Jadi wa yukrahu bai'us silah, kepada orang yang diduga, bukan dzon, bukan alima, tapi dicurigai akan digunakan linahwi bughatin, kepada orang yang disangka akan melakukan perbuatan bughat. Bughat itu membangkang, keluar daripada taatul imam, berontak, itu bughat. Wa qat'ut thariq, dan dijual kepada orang-orang yang membegal, merampok di jalanan. Wa muamalatuman, ini makruh ataf kepada yukrau, dan dimakruhkan juga, jadi yang di atas tadi ini bukan alimah atau dzon, tapi kepada yang syak ya, kepada qat'ut thariq itu kalau syak, kepada bughat kalau syak, tapi kalau alimah atau dzonna ya maka haram. Dan juga dimakruhkan muamalah, berakad transaksi dengan orang biyadi halalun wa haramun, yang ada di kepemilikannya barang haram dan barang halal. Wa in ghalabal haram, meskipun yang haram itu lebih banyak, al halal mengalahkan yang halal. Naam, iya betul makruh. Akan tetapi in alima, kalau orang tadi mengerti tahrima ma aqadabi, haramnya apa yang dia akati, jelas haram, barang itu adalah barang haram, haruma wa batola, maka haram dan batal. Maksudnya kemarin pada Rabu kemarin ada yang tanya, muamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal, menurut pendapat yang muktamad adalah hukumnya sah dan tidak dosa, tapi makruh hukumnya. Misalnya ada Zaid ini pekerjaannya ada halal ada haramnya, dia juga punya pekerjaan halal, petani, tapi dia juga jeragan togel misalnya. Berarti hartanya itu ada yang haram ada yang halal. Bermuamalah dengan orang ini hukumnya adalah makruh hukumnya. Kalau buka toko, beli di toko itu sah tidak apa-apa, tidak berdosa dan sah, tapi makruh. Bahkan umpama hartanya orang itu lebih banyak yang haram sekalipun, misalnya dia punya toko, punya sawah sedikit, sawahnya kecil penghasilannya, juragan togelnya gede, kemudian pas hari raya dikasih bingkisan dari orang ini, jelas hartanya orang itu lebih banyak haramnya daripada halnya. Tapi sarung tadi tidak tahu pasti ini dibeli dari uang haram atau dari uang halal, tidak yakin. Selama tidak yakin dibeli dari uang yang haram, meskipun hartanya itu kebanyakan dari barang haram, menurut pendapat yang muktamad adalah tetap makruh hukumnya, sah dan tidak dosa, hanya makruh. Khilafan lil Ghazali, kalau Imam Ghazali mengatakan haram.
dan juga didukung oleh para ulama, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan muamalah dengan man aktsaru mal haramun adalah haram hukumnya. Karena kalau tidak ghalib hukumnya makruh, tapi kalau ghalib hukumnya adalah haram. Tapi kalau dapat dipastikan itu dari barang yang haram, maka hukumnya haram. Misal begini, Zaid ini punya uang 50.000. Yang 20.000 uang halal, yang 30.000 jelas dia dapat togel. Sama temannya, saya baru dapat togel 30.000. Dia punya 20.000, di uangnya di sakunya ada uang 50.000. Kemudian temannya dikasih uang 10.000. Ini tidak jelas penasihan ini. Ini aktsarul mali haramun, yang 30.000 haram, yang 2.000 halal. Hukumnya makruh indal jumhur. Khilafan lil Ghazali dan Habib Abdul Haddad. Tapi kalau menurut Imam Ghazali haram hukumnya. Selama tidak yakin, tidak dapat dipastikan yang diterima itu adalah barang haram. Misalnya dikasih 30.000, ya pasti haramnya sudah. Karena yang halal cuma 20.000. Dikasih 30.000 berarti yang 10.000 pasti haram. Kalau begitu batola wa haram. Tidak ada khilaf kalau begitu. Jadi walhasil, kemarin ada tanya kemarin, muamalah dengan orang yang aktsar mali haram itu khilaf. Ya. Tapi pendapat yang muktamad adalah makruh. Pendapat yang muktamad. Tapi kalau yang ghalib aktsar mali haram itu menurut pendapat yang kuat Imam Ghazali dan Al-Haddad mengatakan haram. Tapi kalau jumhur hukumnya adalah makruh. Al-Habib Haddad membagi ada 3 supaya selamat daripada haram itu, dan banyak orang terjerumus dengan haram karena kekurangan dalam 3 hal. Pertama, taftish, kurangnya adanya taftish. Apa taftish itu? Kurangnya penelitian. Orang itu dibagi 3. Pertama, orang yang soleh yang warok. Ente makan hartanya, ente muamalah sama dia nggak perlu tanya. Orang yang sudah ma'ruf bahwa dia itu orang soleh, orang yang warok. Yang kedua, masyhul. Ini soleh, bisa kemungkinan juga tidak soleh. Maka ente hendaknya tanya tapi bilutfin. Bilutfin. Kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa dihindari, maka inti makannya sedikit aja. Yang ketiga, ma'ruf bisyar. Orang yang sudah dikenal bahwa orang ini adalah orang jahat, muamalahnya rentenir misalnya atau yang lainnya, la tu'amilu. Jangan muamalah sama sekali, jauhi. Kenapa? Risikonya inti sudah berani, berani spekulasi antara halal dan haram, dan beraninya kamu ini adalah bahaya. Beraninya kamu ini adalah ya. Karena itu dibagi kepada siapa kita bermuamalah tadi itu. Kan Nabi SAW juga menyatakan la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Karena ada begitu ya. Jangan makan kecuali makan orang bertakwa, dan jangan memberi makan kecuali orang yang bertakwa juga. Jadi kita harus itu. Nah. Kemudian tentang masalah adabah. Kenapa kok ajaran Islam itu kok dabah, disembelih atau qatl qat'ul unuq? Pembunuhannya dari itu memotong leher. Apa hikmahnya? Kok kelihatannya sadis gitu, kejem? Ternyata pusat saraf itu ada di otak. Seluruh saraf di tubuh kita ini pusatnya ada di otak. Tentunya lewatnya leher. Ketika sudah putus daripada otak saraf tadi itu, hilang sakitnya. Hilang sakitnya, nggak terasa sakitnya. Karena itu diputus semua saraf-saraf tadi itu yang ada di tubuh kita ini, semuanya diputus dari leher ini semuanya.
maka yang ada sakitnya hanya waktu pemutusan. Karena itu huddus syafrah. Tajamkan pedangnya, saat itu memang sakit, setelah itu hilang sakitnya sudah. Jadi sebenarnya paling rahmat cara pembunuhan itu qat'ul hulgum. Memotong leher. Karena berarti sudah. Nah, tapi kalau tangannya dibakar misalnya, itu saraf masih ada sampai ke otak, sakit terus. Nah, tapi kalau sudah qat'ul hulgum, sudah diputus, saraf semuanya ini udah putus daripada otak. Selesai. Hanya saat itu saja sakitnya. Ini termasuk hikmah. Dan sami'na min ba'di syuyukh, dari orang-orang yang soleh, mereka menyatakan Allah itu memberikan kenikmatan kepada binatang yang disembelih, merasakan kenikmatan seperti dia mendatangi betinanya. Jadi mungkin kita kelihatan seperti kejang itu dan ini, wah ini sakit, tapi bagi dia itu kenikmatan. Nah, jadi itu kenikmatan bagi dia. Nah, jadi Allah kasih kenikmatan. Jadi subhanallah, kadang-kadang orang ya, kadang-kadang menurut kita, wah ini semaput ini orang. Tapi bangun dari tidur, Masya Allah, saya mimpi itu, saya mimpi ini. Dia merasa nikmat. Allah pun kontangin itu. Kenapa kamu bangun itu? Nah, begitulah Allah Maha Adil, memberikan kenikmatan kepada binatang yang dikorbankan tadi itu atau disembelih tadi itu, seperti dia lagi bersenggama dengan betinanya. Nah, ada yang perlu dibicarakan. Pakai mic. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah perbedaan mendasar antara i'anah alal maksiat dengan i'anah lil maksiat. Katanya i'anah lil maksiat itu tidak diharamkan. Yang kedua adalah sebagian rumah sakit itu terjadi menahan anaknya yang mana orang tuanya tidak mampu membayar biaya persalinan, itu ditahan di rumah sakit, tidak bisa dibawa. Apakah ini termasuk tafrik bainal wa waladiha? Sudah. Baik, yang pertama i'anah lil maksiyah. Imam Ghazali membedakan antara i'anah alal maksiyah dengan i'anah lil maksiyah. Kalau kata Imam Ghazali, i'anah lil maksiyah itu adalah hubungan timbal balik yang langsung. Jadi perbuatannya itu langsung berkaitan dengan kemaksiatan, itu i'anah lil maksiyah. Seperti la'abu syatranji orang Syafi'i dengan orang bermadzhab Maliki. Seperti menjual inab kepada mutakhidil muskir. Seperti menjual silah kepada qut'ut thariq. Jadi langsung silahnya dipakai untuk kejahatan. Itu namanya i'anah alal maksiyah, yang hukumnya jelas haram karena termasuk orang yang i'anah maksiyah berarti dia maksiat. Seperti bekerja untuk membangun gereja, bekerja untuk membangun tempat-tempat maksiat. Ada lagi i'anah lil maksiyah. Yang maksiat itu perbuatan tidak menimbulkan maksiat tapi dapat melanggengkan maksiat, itu lil maksiyah. Imam Ghazali mencontohkan seperti ada pasar itu dibangun dengan uang zalim. Pasar ini dibangun secara zalim, kemudian pasar itu oleh negara di pasar zalim, lalu pasar itu dihuni oleh orang-orang yang berjualan di sini. Apakah orang yang punya kios-kios ini ketika akad muamalah di situ, hukum orang yang membeli di toko itu apakah termasuk i'anah atau tidak? Sebab kalau dia beli di toko itu, semakin ramai pasar, otomatis pasarnya semakin, tempat kedoliman tadi yang dikuadrin pasti akan berlangsung terus. Tapi kalau misalnya semua orang sepakat tidak beli di situ, otomatis pasarnya buyar dan tidak ada kedoliman tadi. Kata Imam Ghazali, tidak apa-apa, kamu beli di pasar itu tidak apa-apa. Karena kamu beli itu bukan i'anah lil maksiyah, tapi i'anah lil maksiyah, bukan alal maksiyah. Menurut Imam Ghazali seperti itu.
karena tidak berkaitan langsung. Tetapi di dalam kitab Bujarimi Khotib Syara Iqna dikatakan termasuk i'anah maksiyah. Termasuk i'anah maksiyah itu apabila ada orang istri zaujah yang nasyizah. Zaujah nasyizah ini dalam ketentuannya kan tidak berhak mendapatkan nafkah. Kemudian kamu tahu dia nasyizah. Dia nggak dapat nafkah dari suaminya. Kemudian kamu kasih makan dia. Dan kamu kasih makan berarti dia akan langgeng dalam keadaan nasyizah. Itu juga termasuk i'anah alal maksiyah, bukan lil maksiyah. Karena idamahnya dia menyebabkan idamatul nususnya itu ainul maksiyahnya. Itu berbeda. Walhasil i'anah maksiyah itu yang berkaitan langsung. Kalau tidak berkaitan langsung namanya i'anah lil maksiyat. Yang kedua, menyandra bayi ya, di rumah sakit. Saya tidak tahu apa alasan rumah sakit menyandra itu maksudnya. Maksudnya menyandra itu memisahkan apa dia tidak boleh ngambil. Kalau sekiranya itu dapat menyebabkan hilangnya hakul hadona maka haram. Di dalam masalah di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam masalah tadi, masalah wal haqal Ghazali wa taradufin tafriq baina zauja waladiya wa in kan huratan bi khilafil mutallaqah. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar mengatakan yang al-aujah kata Ibnu Hajar, setiap memisahkan anak yang masih membutuhkan hadona dari ibunya dengan alasan apapun, meskipun mutallaqah atau ghairu mutallaqah atau alasan apapun, hukumnya adalah haram karena menyebabkan hilangnya hakul hadona bagi anak itu. Kalau memang sekiranya pihak rumah sakit tadi menyandra itu menyebabkan hilangnya hakul hadona, ya berarti hukumnya adalah tafriq bainal wa waladiha. Saya tidak tahu penyanderaan itu bagaimana bentuknya. Tapi kalau sampai itu sampai menghilang hakul hadona, maka haram hukumnya. Dah? Sudah biasa di kampung itu kalau punya hajat nanggap orkes. Kita semua orang Islam kan banyak yang jual beli makanan, mainan anak-anak. Yang saya tanyakan itu bagaimana hukumnya membeli atau menjual belikan di tempat orang yang punya hajatnya nanggap orkes tersebut. Misalnya membeli es atau lain sebagainya, permainan mobil-mobil anak-anak itu. Tadi kan saya i'anah lil maksiyah tadi kan. Jadi itu kan tidak berkaitan langsung, tidak apa-apa. Tapi kalau Ghazali makruh hukumnya. Yang langsung yang tidak boleh. Kalau menyewakan sound system kepada untuk acara itu tidak boleh. Menyewakan terotnya tidak boleh. Membantu masang terotnya juga tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak sah. Masa sah atau tidak sah? Sah tapi makruh. Tapi tetap haram. Nggih, haram. Sah tapi haram. Tetap haram, bukan boleh. Haram, Enggak, yang es tadi yang beli acara. Kalau yang menyewakan untuk terop untuk haram kayak itu, sah tapi haram. Menyewakan sistem untuk teropnya, menyewakan sistem untuk orkestranya haram tapi sah. Tapi kalau beli es di situ enggak apa-apa, makruh. Sekarang ente masuk misalnya ada di Alfamart, di situ ada jualan bir, juga ada jualan roti misalnya. Tidak apa-apa untuk beli roti. Masalah kan? Yang kedua, kita juga tahu bahwa sekarang ini banyak kaset bajakan itu, juga buku-buku penerbitan bacaan terjemahan itu juga banyak bajakan. Bahkan kitab juga. Yang saya tanyakan ini bagaimana hukumnya jual beli barang tersebut karena di situ ada pelanggaran hak cipta. Hukumnya tergantung daripada hukum pelanggaran cipta. Ada khilaf muasirin ya. Kalau indal muasirin itu tidak boleh indal muasirin. Karena itu hak yang dighosab. Jadi jiplak membajak karya cipta itu indal muasirin haram. Kalau ikut haram ya berarti haram kalau ikut itu. Tapi indah ba'dhim
tidak haram karena bukan ghosab. Jadi ala kulli hal ya kembali kepada masalah hukum hak ciptanya itu. Apakah dikatakan ghosab atau tidak? Ini tentang uang pemerintah gitu ya. Ini yang jadi masalah sekarang kan pemerintah banyak memberikan sumbang pada para guru-guru ini ya, pada pesantren itu kan kebanyakan sekarang itu nyata-nyata ya banyak yang menerima itu gimana intinya bukan pemerintah terutama dari provinsi Jawa Timur kan punya program memberikan sumbangan ya Bosda atau mungkin pada ustaznya kan juga barang intensif dunia juga kan guru-guru dunia kan banyak mendapat itu gimana? Ya kembali lagi dalam Fawaidul Janiyah di Mawisaniyahnya bahkan dikatakan Imam Ghazali mengatakan menerima pemberian dari sultan dari uang penguasa itu kembali sama seperti muamalah di sini. Kalau aktsar mali haram berarti hukumnya haram, kalau tidak maka tidak. Seperti kadang kasih bingkisan sarung apa-apa kembali kepada. Bahkan kata Imam Ghazali menerima pemberian dari orang yang ada tanda-tanda fasik itu bisa menyebabkan haram. Disebutkan dalam kitab Mawahibus Saniyah seperti itu. Jadi kembali lagi jadi al-wara' ya tarku al-wara'. Itu pemerintah memberikan bantuan memang diperuntukkan untuk murid kan, diperuntukkan untuk mu'alim. Bagus ya apa-apa, hanya nggak boleh itu kalau borong muridnya 20 dibilang 200 dia dapat banyak kan itu, gurunya 2 dibilang 20 dia dapat banyak. Itu yang nggak benar, kebanyakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat untuk disunat. Itu bantu untuk orang maksiat. Jadi ini bisa turun asal dipotong sekian persen, 30%. Itu dia harus nganteni. Apalagi duit masjid. Ya, masjid dapat bantuan misalnya dari pemerintah 30 juta, tapi turunnya 22 juta. Dia wajib untuk nganteni 8 juta kalau begitu. Sampai kedua. Asal enggak. Allah dia sudah begitu. Kalau enggak ya dia harus nganteni. Karena dia setuju. Nah dia setuju. Amanatnya kan 30 masuknya. Akhirnya jadi 22. Begitu. Jadi memang pernah dibahas tentang masalah bantuan operasional sekolah atau BOS ya. Jadi BOS ini pertama apakah madrasah berhak untuk menerima BOS ya? Secara umum. Jadi harta negara itu masrofnya itu yang paling utama sebenarnya untuk li'ilai kalimatillah gitu. Untuk menegakkan agama Allah, karena termasuk tugas utama imam itu adalah untuk menegakkan agama. Maka porsi anggaran negara untuk agama itu mestinya lebih besar daripada lainnya. Oleh sebab itu, secara umum madrasah-madrasah itu sebenarnya secara syar'i berhak mendapatkan bagian yang lebih besar porsinya dari APBD atau APBN mengalahkan lainnya. Tetapi faktanya kan tidak fakta sekarang ini kan. Oleh karena itu BOS ini sebenarnya tepat. Jadi mestinya dari dulu mestinya, tepat mestinya. Karena memang uang negara itu harusnya untuk kemaslahatan negara paling besar. Kemaslahatan agama, bukan lainnya. Nah, oleh karenanya madrasah-madrasah mengajukan bantuan BOS itu dibenarkan. Secara syar'i dibenarkan. Karena menggunakan anggaran uang negara. Tapi persoalannya kan, orang ulama-ulama sepuh dulu tidak mau karena warok kan. Karena kenyataannya Baitul Mal sekarang ini atau uang negara sekarang ini tidak murni dari sumber yang dihalalkan. Ada pungutan-pungutan pajak, meskipun pajak secara umum masih ada khilaf dalam mazhab Maliki. Tapi ada pungutan pajak yang jelas tidak ada khilaf, misalnya pungutan pajak dari kegiatan maksiat.
Itu jelas tidak dapat dihindari bahwa itu haram pasti. Nah, di dalam negara ini sekian persen dari haram, sekian persen dari halal. Nah, ba'dul ulama kemudian ada yang warok, tidak mau menerima. Meskipun umpama menerima bantuan itu hak kita. Bahkan yang paling ahad, yang paling berhak. Oleh karenanya ya tadi pertimbangannya tadi, kalau memang bisa mandiri sebaiknya jangan menerima kalau bisa mandiri. Tapi kalau tidak bisa mandiri, daripada digunakan untuk kegiatan yang lain bukan din, ya lebih baik digunakan untuk kegiatan din, tapi jangan dimakan. Bukan untuk dimakan tapi untuk kegiatan maslahatul muslimin. Sama seperti uang bank, bunga bank itu, bunga bank kan tidak mungkin dikembalikan lagi kan. Nah, maka ya sudah kita ambil tapi untuk maslahatul muslimin bukan untuk dimakan. Wallahu a'lam.